wa ma fihima, dan semua yang ada di dunia dan di akhirat tinggalkan, wa ma siwahu fil jumlah, apapun selain Allah secara total tinggalkan semuanya itu. Yukhrijul asya'a min qalbihi syai'an fa syai'an, atau yakhruju al asya'u min qalbihi syai'an fa syai'an. Nanti perlahan-lahan semua apa saja akan keluar dari hatinya sedikit demi sedikit. La tataqayyadu bihadzal yasiril mawjud indakum. Jangan kamu mengikat dirimu sendiri dengan kenikmatan yang sangat sedikit yang ada di sisimu itu. Apa sih, kabel terpacul? Iya, kaleng bodol. Mobil kan kaleng bodol. Iya. Ya, rumah bocor kan rumahnya, ngapain diinget-inget gitu. Innama ju'ila hadzal yasiru alladzi 'indakum zadan, tetapi hendaknya harta yang kau miliki yang sangat sedikit di dunia ini hendaklah dijadikan bekal bagi kamu, bukan untuk untuk dipakai berfoya-foya selama di dunia, buat memuas-muaskan hawa nafsu. Fatatazawaduna fi tariqis sayri ilaih. Semuanya dijadikan bekal untuk dalam perjalanan menuju Allah semuanya. Ja'ala lakum an-ni'ama litudayyifuha ilaihi wa tastadillu biha alaihi. Allah akan menjadikan semua kenikmatan itu semuanya untuk memuliakan kamu, menghormati kamu, hospitality ya, tudayyifuha. Wa tastadillu biha alaihi, dan untuk menjadikan alat bukti untuk menemui Allah. Wa ja'ala lakum al-ilma lita'amalu bihi, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kamu untuk kamu amalkan. Wa tahtadu binurihi, dan akan menjadi petunjuk dengan cahaya keilmuan kamu itu. Nyampe. Allahumma hadi qulubana ilaika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan waqina adzabannar. Saya sebelum salah paham saya terangkan, nanti pada akhirnya orang yang zuhud itu jangan dimaknani orang miskin, orang yang tidak mencintai dunia. Orang yang tidak mencintai dunia itu orang kaya hakikatan, zahiran wa batinan. Sekalipun kamu itu punya mobil Rolls Royce-nya 10, Lamborghini-nya itu 15, Bugatti-nya 20, baby Benz sekian, tetapi ketika engkau masih mencintai dunia, kamu tidak akan pernah merasa kaya, selalu dalam keadaan kekurangan. Ada orang yang merasa cukup kekayaannya. Kalau uangnya sudah triliun-triliun, mikirnya lagi menjamin 7 turunan. Enggak akan percaya. Betul enggak? Selagi engkau masih punya kebutuhan di dunia, berarti engkau masih miskin di dunia ini. Orang yang kaya itu orang yang sudah tidak membutuhkan apapun. Ngerti dong ngomong gitu. Iya. Jadi orang yang zuhud itu
Orang yang tidak mencintai dunia sekalipun di tangannya harta berlimpah ruah. Salah satu cirinya ketika datang harta dia tidak lupa diri, ketika hilang dia tidak mencari. Sugih ora melarat ora cobudat. Peribahasanya kan. Iya. Mendem jero ya, gitu istilahnya seperti itu. Jadi nanti ukuran kaya selagi engkau masih membutuhkan, selamanya kamu tidak pernah kaya. Semakin banyak keinginanmu, kamu akan semakin dibuat susah. Kamu akan dipaksa bekerja keras, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan sesuatu. Setelah dapat, kegembiraanmu hanya sekejap. Setelah itu tinggal menjadi beban perawatannya, beban pembiayaannya. Lalu muncul keinginan yang baru, bekerja keras lagi, dan ketika dia hilang, kamu kecewa. Senengnya hanya 3 bulan, kecewanya 3 tahun. Dapat mobil seneng kan, 3 bulan senangnya. Ketika mobilnya hilang, kecewanya 3 tahun. Betul nggak? Ketika dapat istri, senangnya 3 bulan. Begitu mati, nangisnya kamu 3 tahun. Kesedihan usianya lebih panjang daripada kegembiraan. Setuju nggak? Iya, bentar. Ya kenapa? Karena kesenanganmu itu selalu melompat-lompat. Karena kesenangan itu berada dalam ruangan imajinasi. Dan imajinasi manusia itu selalu melompat-lompat. Waktu anak-anak, imajinasi anak tidak lebih hanya 5 menit kok. Dia akan beralih ke yang lain. Menangis minta mainan, kita kasihkan. Senangnya 5 menit, setelah itu dibuang mainan yang lain kok. Lalu ingin yang lain lagi. Seperti itu. Setelah engkau punya rumah, udah jadi, masih pengen lagi. Apa ngerehab ini, nambah kamar, nambah dapur, nambah ruang tamu, nambah ini, dibikin 2 tingkat, nggak bisa habis kok. Setelah punya 1, beli 1 lagi terus. Sampai kapan? Nggak ada habis-habisnya. Nah, kemudian kesusahan kamu karena ketika kapan kamu kesal, sedih? Karena kamu gagal mencapai cita-cita, gagal mencapai keinginan. Sedangkan keinginanmu terlalu banyak. Berarti orang itu semakin banyak keinginan, semakin mengalami banyak kekecewaan. Jadi ternyata yang paling bahagia orang yang tidak punya keinginan. Pengen suka beli orang, ya, sampai sehat pun nggak ingin kok. Saya Abdul Hasan Asyadzuli itu jatuh sakit. Ditanya sama tetangganya, "Kefala, sehat?" "Alhamdulillah." "Sakit enggak?" "Alhamdulillah." "Sudah makan?" "Alhamdulillah." Sampai dia jatuh di jalan ditolong orang banyak. "Apa sakit apa?" "Alhamdulillah." Sampai para wali alam dunia datang semua mendoakan dia, yang mungkin ya tahlilan, hadiyu, marhaban, macam tahlil, macam-macam. Dianya diem aja. Rupanya ada wali yang kesel juga, jauh-jauh ke sini mendoakan. Yang didoakan ora segora wahin. Apa bahasa Indonesianya ora segora wahin? Tidak bergeming sedikit pun, ya. Tidak bergeming sedikit pun. Lalu akhirnya sampai saya doakan kok tidak bergeming sedikit pun. Tahu jawabnya? "Kamu disuruh siapa doain saya?" Sampai kepengen sembuh? Enggak. Jadi pengen sakit? Enggak juga.
Jadi gimana? Saya mah apapun yang Allah tentukan itulah kesenangan saya. Bahagia nggak? Udah mentok tuh bahagianya. Jadi hidupnya nggak ada susahnya, seneng semua. Gitu. Begini, jadi memang itu untuk memahami hal-hal yang semacam itu memang perlu pengalaman panjang. Kita akan mengerti hal semacam itu secara mendetail, itu prosesnya melalui dialog internal. Di samping kita merujuk kepada firman Tuhan, sabda Nabi, akhbarul awalin, ya kan, para ulama, para solehin, juga perlu ada dialog internal kita itu. Yaitu ketika kita berdialog dengan diri kita sendiri. Dialog dengan orang lain menambah informasi, tapi juga menimbulkan banyak ketegangan. Dialog dengan alam sekitar menimbulkan satu interaksi, ya, adanya kedamaian. Dialog dengan Tuhan berakhir dengan suatu keyakinan. Berdialog dengan diri sendiri menuju satu pemahaman. Itu persoalannya. Jadi 4 dialog itu kita pakai semuanya. Dan biasanya terakhir bagi saya itu kalau sudah selesai baru kita ajak khalwat, dialog dengan dirinya sendiri. Mung sayangnya ketika khalwat rebutan daging. Sehari ngobrol aja, saya biarin aja, emang udah kasih tahu, biarin aja. Seharusnya begitu. Jadi sebetulnya mah dalam perguruan kerohanian tuh kalau sudah diajak khalwat itu sudah koas. Iya, sudah tinggal selesai sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah buat pengalaman gitu.